Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kebersamaan yang Memuaskan Hati Tuhan. Saudara, yang namanya persekutuan itu kebersamaan. Persekutuan dengan Tuhan artinya kebersamaan dengan Dia. Kalau suami istri namanya kebersamaan, tentu bukan hanya ketika di ranjang atau di meja makan, tetapi sepanjang waktu dimanapun mereka berada, di mana mereka merasakan memiliki perasaan dan pikiran yang sama. Mereka sehati. Dengan demikian, kita tidak bisa mengukur kebersamaan kita dengan Tuhan hanya ketika di gereja mengikuti ibadah atau kegiatan tertentu. Tetapi persekutuan kita dengan Tuhan haruslah setiap saat sepanjang hidup kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Itu sama artinya kebersamaan kita dengan Tuhan haruslah sejak kita di bumi ini sampai di kekekalan nanti. Itulah arti sebuah persekutuan. Dan yang lebih penting yang harus kita ketahui adalah bahwa hanya orang yang bersama-sama dengan Tuhan sejak hidup di bumi akan bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan nanti. Sekarang coba perhatikan yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 21, di mana dikatakan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Itu artinya persekutuan Yesus dengan Bapa dijadikan standar persekutuan kita dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Itu luar biasa, tetapi sekaligus berat, saudara. Ya, bahkan sangat berat, karena kita menyadari kalau kebersamaan kita dengan Tuhan itu belum sebagaimana seharusnya. Kita ini tidak beda dengan anak terhilang. Kita harus kembali datang kepada Bapa dan berkata, "Aku telah berdosa kepada Bapa dan surga." Lukas 15 ayat 18. Saya katakan seperti anak terhilang karena kalau jujur, kita ini pasti belum menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kenikmatan. Dan kita pasti belum merindukan kerajaan surga. Kalau anak bungsu yang terhilang mengaku dan berkata, "Aku telah berdosa kepada Bapa," maksudnya dia mengakui telah mengkhianati Bapa. "Aku berdosa terhadap surga," maksudnya mengakui ada kenikmatan lain selain surga, atau paling tidak sejajar dengan surga. Dan itulah kita, saudara. Pengakuan senada diungkapkan dalam Perjanjian Lama oleh pemazmur ketika ia berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Mazmur 73 ayat 25. Sungguh, itu bukan sebuah retorika, melainkan sebuah pengakuan yang jujur dari hati yang tulus. Pemazmur juga menunjukkan adanya sebuah persekutuan yang begitu eksklusif dengan Allah, di mana ia berkata, "Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah." Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mazmur 42 ayat 1-2. Saudara, bagi seekor rusa, air itu bukan hobi, bukan suplemen.
Air adalah kehidupan. Kebersamaan dengan Tuhan adalah kehidupan. Kekristenan bukan bagian hidup kita, tetapi seluruh hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan lebih dari kita membutuhkan nafas kita, lebih dari kita membutuhkan darah yang mengalir di tubuh kita. Sedangkan ayat selanjutnya berkata, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mazmur 42 ayat 4. Maksudnya, seperti orang baik, kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Karena disitulah sukacita kita, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Maksudnya, kita bukan mau berkompetisi dengan dunia atau mau menjadi lebih hebat, lebih terhormat, lebih kaya, lebih berkuasa. Melainkan kita mau mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Saudara, kalau mau jujur, sebagian kita itu telah diracuni oleh dunia, sehingga kita tidak memiliki kehausan akan Allah seperti yang dikemukakan pemazmur. Maka kita harus membangkitkan kehausan akan Tuhan. Kita harus menyadari betul Tuhanlah kehidupan kita. Jangan menunggu ada persoalan, pergumulan hidup, kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, baru mencari Tuhan. Mau kita kaya atau miskin, sehat atau sakit, terhormat atau tidak, sukses dalam studi, karir atau tidak, bukan masalah. Yang penting kita memiliki Tuhan dalam kebersamaan yang benar. Tetapi ingat, kita tidak bisa memiliki Tuhan kalau Tuhan tidak bisa memiliki hidup kita. Tuhan tidak bisa memiliki hidup kita kalau kita masih memiliki banyak kesenangan, apalagi kalau kita masih hidup di dalam dosa. Ingat, jangan mempermainkan Tuhan, jangan melawan Dia. Kalau kita mencari Tuhan hanya pada waktu kita membutuhkan Dia, itu berarti kita hanya mau memanfaatkan Tuhan. Itu oportunis. Di mata manusia itu tidak etis, apalagi di hadapan Tuhan. Maka jangan begitu, saudara. Kita harus berani menghayati bahwa Tuhan itu lebih dari sekedar nafas hidup kita. Dia lebih dari darah yang mengalir di tubuh kita. Kita harus meratap, minta pencerahan Roh Kudus, supaya kebersamaan kita dengan Tuhan memuaskan hatinya. Kita bisa bertemu dan berjalan dengan Dia. Jangan menyamakan Tuhan seperti dewa-dewi di banyak agama suku dan agama purba. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita, bahkan menebus dosa kita. Dia tidak membutuhkan seremonial, ritual, kebaktian yang kita gelar setiap hari Minggu. Yang Dia butuhkan adalah kebersamaan kita dengan Tuhan setiap saat, dengan Dia setiap saat. Untuk maksud itulah kita diciptakan. Maka standar kebersamaan dengan Tuhan itulah yang harus kita tahu. Setan berusaha menarik kita supaya kita tidak ada dalam posisi yang benar di hadapan Allah. Setan itu penipu. Dia membuat kita tenang, sejahtera, damai semu. Seakan-akan kita sudah benar dan memiliki tempat di hadapan Allah dan telah ada dalam kebersamaan dengan Tuhan. Padahal
belum. Padahal belum, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.